pencapaian yang luar biasa banget nih dari Ibu di bidang prestasi. So pastinya kalau di prestasi akademik ya Bu pasti nggak lepas dong dari membaca. Benar. Jadi dengan membaca buku berarti kita membuka jendela dunia. Kan ada pustaka digital. Apa tuh Bu pustaka digital? Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih sama Tia di podcast Empati TV. Nah, kali ini Tia udah bersama Ibu DRA Elino Verma MSI sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. So, pasti teman-teman udah tahu Ibu sebelumnya karena Ibu udah di video sebelumnya nih sama Siva. Dan kali ini Tia bakal berbincang-bincang lebih dalam ke Ibu. So, teman-teman yang kepo sama Ibu, yuk simak videonya. Selamat pagi Ibu. Pagi Tia. Gimana nih kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ceria sekali Ibu pagi ini ya. Karena senang berada di area Simpati. Oke, Tia kepo nih Ibu Ya, tentang pasti Ibu sebelumnya udah sekolah di SMA kan? Tia kepo nih, Ibu dulu sekolah di SMA mana sih? Terima kasih Tia. Ibu dulu SMA-nya di SMA 1 Batu Sangkar karena kampung ibu di sana. Oh. Setelah itu, ibu lulus di IKIP Padang D3 sebagai mahasiswa undangan di jurusan fisika. Jurusan fisika. Iya. Teman-teman yang jurusannya IPA pasti sudah paham ya bagaimana pelajaran fisika. Sangat pusing banget tuh Bu. Iya. Kalau Ibu sendiri mendengar kata-kata fisika itu menyenangkan atau melelahkan atau gimana tuh Bu? Gimana Ibu tertarik dengan jurusan fisika? Ya, dulu di SMA memang fisika itu agak menakutkan gitu. Ya, horor. Horor. Karena banyak rumusnya, sulit pemahamannya. Iya. Tapi setelah berada di jurusan fisika, kuliah di jurusan fisika, maka lama-kelamaan ibu cinta pada fisika. Oleh sebab itu D3-nya fisika. Kemudian alhamdulillah karena rajin belajar, ibu dapat untuk melanjutkan ke S1 karena dapat nilai tertinggi, berarti dapat prioritas di UNP dulu untuk melanjutkan ke S1. Wih, keren banget. Itu biaya pemerintah loh. Wow. Jadi kalau misalkan anak berprestasi membiayai pemerintah, itu tuh senangnya jadi anak pintar, apa-apa diprioritaskan oleh pemerintah. Iya. Setelah itu, setelah mengajar sekitar 20 tahun, ada program pemerintah lagi, yaitu guru-guru di SMA seluruh Sumatera Barat ini diberi kesempatan untuk kuliah, tapi dites dulu. Maka ibu lulus tes tersebut dan kuliah melanjutkan fisika juga di UNAN tahun 2006. Kemudian 2008 wisuda. Sebelum di SMA 4 ini, ibu ngajarnya awalnya 2 tahun di SMP Lambah Siano di Agam. Kemudian pindah ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Jadi sebelum 2018, sebelum ke SMA 4, berarti sudah 25 tahun ibu ngajar seorang guru fisika di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Semasa SMA 3 tersebut, ibu pernah ikut seleksi guru berprestasi. Wow. Itu di tahun 2008. Jadi hasil seleksi Bukit Tinggi, alhamdulillah ibu juara 1. Alhamdulillah. Jadi di antara guru-guru SMA Bukit Tinggi, ibu menjadi wakil ke Sumatera Barat, berarti untuk tingkat provinsi. Kemudian berapa jumlah provinsi waktu itu di kabupaten kota, jumlahnya sekitar 19 kabupaten kota waktu 2008 itu. Alhamdulillah ibu wakil Sumatera Barat untuk ke tingkat nasional tahun 2008. Setelah itu di Jakarta ada lagi seleksi. Di dalam seleksi itu ada penampilan atau presentasi karya inovatif guru. Jadi ibu buat karya inovatif waktu itu namanya Thronover.
Throw artinya pelempar. Jadi Ibu karena orang fisika, ada alat Ibu bikin. Dia jurusan IPA atau IPS? IPS, Bu. Jadi cukup 5 aja IPS, 5 aja Tia ya. Jadi 2 buah bola. Jadi alatnya kira-kira seperti itu. Nama throw nover itu. Throw artinya pelempar, nover berarti penggalan nama Ibu. Karena alat tersebut belum ada di satu pun labor SMA waktu itu, maka Bu beri nama Ibu untuk mengingat bahwa kita yang membuatnya seperti itu gitu. Jadi di alat tersebut kalau bola jatuh bebas dia ke bawah, dengan bola tersebut gerak parabola atau misalnya di pinggir ini dia jatuh ke lantai, asal ketinggiannya sama, pasti bola itu memiliki waktu yang sama untuk sampai di lantai. Jadi itu kira-kira karya inovatif Ibu dulu. Dengan seperti itu, bagi seorang guru, profesi seorang guru tersebut bagi Ibu nih, Ibu cinta jadi guru gitu. Maka bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga fisika itu tidak menakutkan bagi anak lagi. Tertarik siswa untuk belajar fisika. Jadi dengan demikian siswa-siswa khusus kelas 12 waktu mereka mengambil jurusan untuk kuliah, kebanyakan banyak yang tertarik ke arah teknik atau ke arah fisika karena kita belajarnya itu menarik. Gitu ya Bu. Pencapaian yang luar biasa banget nih dari Ibu di bidang prestasi. So pastinya kalau di prestasi akademik ya Bu pasti nggak lepas dong dari membaca. Benar. Membaca. Kira-kira gimana nih cara Ibu untuk membangun mood untuk membaca? Ya, bagi Ibu yang kuliah atau yang belajarnya dulu di zaman teknologi belum canggih seperti saat ini, maka salah satu wadah memang buku gitu. Jadi dengan membaca buku berarti kita membuka jendela dunia, membuka jendela pengetahuan, sehingga yang semula kita tidak tahu tentang sesuatu, maka dengan membaca buku kita pasti mengetahui. Jadi dengan demikian waktu dulu Ibu memang kalau mempersiapkan belajar, sebelum guru menerangkan Ibu baca buku dulu apa yang akan diterangkan guru, sehingga waktu guru Ibu menerangkan atau ada diskusi Ibu punya bahan untuk itu, lebih paham. Itu kira-kira cintanya kepada buku Ibu bukan saja kepada buku pelajaran, tetapi buku-buku fiksi Ibu sangat suka baca novel, majalah, baca apapun Ibu suka baca gitu. Jadi judulnya hobi, tidak punya apa-apa hobi, tapi judulnya hobi Ibu membaca. Membaca apapun ya Bu ya. Oke. Tuh Bu, tiap pernah ngintip nih di perpustakaan kita tuh udah sangat rapi banget. Udah jauh dari kata-kata perpustakaan biasa karena di situ ada dipercantik lagi. Terus juga Tia lihat ada televisi, ada panggung dan sebagainya. Terus dia juga dengar kalau misalkan ada pustaka digital. Apa tuh Bu pustaka digital? Ya, terima kasih Tia udah ngintip-ngintip ya. Padahal belum launching ya. Belum launching. Baiklah. Untuk SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, tahun ini kita mengerahkan pengembangan pustaka. Jadi yang sebelumnya pustaka di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi itu secara manual, maka mulai tahun sekarang kita merubah pustaka manual itu menjadi pustaka digital. Jadi salah satu upayanya adalah semua buku-buku yang ada di pustaka yang semulanya siswa ingin minjam buku atau mencari buku itu katalognya katalog manual. Maka saat ini seluruh buku sudah diberi barcode. Contohnya begini. Jadi di sini ada barcode-nya. Maka untuk minjam sekarang lewat komputer, siswa udah bisa mencari buku-buku apa yang diinginkan, berarti katalognya sudah elektronik. Nanti sudah dapat buku yang diinginkan, Ananda cari ke rak-rak tertentu, sudah diinfokan di sana
lemari berapa, rak berapa di Oh. dalam digital, di dalam komputer Komputer tersebut. Nanti dapat bukunya, maka Ananda pergi ke petugas. Jadi barcode-nya ini tinggal disenter aja lagi. Di-scan ya, Bu, Di ya? scan saja, otomatis sudah tercatat judul bukunya apa, pengarangnya siapa, dipinjam tanggal berapa gitu. Nanti dikembalikan maunya tanggal berapa gitu. Oh, berarti sekarang siswa dan petugas perpustakaan nggak susah-susah lagi ya, Bu, ya? Kalau dulu kami mah mesti ke perpustakaan dulu, lihat majat-majat ini buku apa gitu kan. Apalagi bagi Tia nih yang pendek ya, untuk menjangkau buku tuh susah banget gitu ya. Iya. Kemudian di samping bukunya yang sudah di barcode, maka kita mengembangkan pustaka kita, pustaka SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ini menjadi sebuah pustaka yang multifungsi. Selain buku-buku disediakan, maka koleksi pustaka juga dilengkapi dengan e-book. Buku-buku digital tersebut, contohnya secara langsung ini bukunya, maka buku-buku yang dibeli namanya buku digital tersebut, Tia cukup dari rumah menggunakan HP aja lagi. Ada aplikasinya ya, Bu, ya? Ada aplikasinya. Nanti kita sudah punya beberapa aplikasi. Kalau kita beli buku Gramet, tuh ada Smart Library namanya. Di Smart Library tersebut masing-masing siswa punya akun. Jadi seluruh siswa SMA 4 didaftarkan akunnya di pustaka. Maka dia bisa membaca dari rumah lewat HP. Berarti di dalam aplikasi tersebut didesain sedemikian rupa bagaimana sesungguhnya kita pegang buku ini. Mau membalik lembaran kayak gini, jadi di dalam HP ini kan ada lembaran 1, kita mau daftar isinya ke lembaran 27, halaman 27, ya kita balik, gini aja lagi. Senang banget, mudah banget ya, Bu, ya. Iya. Jadi kita bisa membaca di mana saja dan kapan saja. Iya, benar. Jadi siswa-siswa yang misalnya dia bikin tugas, kemudian terkendala sebuah materi gitu. Maka dari rumah, kalau kita sudah masuk dalam aplikasi Smart Library atau aplikasi-aplikasi buku yang ada di pustaka, maka kita minjam aja lagi. Cara peminjamannya, buka aplikasi, cari bukunya. Di dalam sana ada daftar buku-buku, kita pingin buku apa, nanti dipinjam. Setelah itu harus di-approve dulu oleh petugas pustaka. Jadi kalau petugas pustakanya tidak meng-approve, otomatis kita tidak bisa minjam. Jadi secara teratur peminjaman tersebut sudah disediakan oleh aplikasi. Tanggal berapa kita pinjam, kemudian tanggal berapa kita kembalikan. Otomatis seandainya siswa meminjam 2 hari, tapi tidak dikembalikan, maka otomatis petugas pustaka bisa mengcutnya sehingga tidak bisa lagi digunakan di rumah. Otomatis buku itu sudah habis masa peminjamannya. Itu mengenai e-book. Selanjutnya fungsi pustaka tadi. Saat ini pustaka itu bukan hanya ruang untuk membaca, bukan ruang untuk bikin tugas gitu, tetapi bisa digunakan. Saat ini pustaka kita ada namanya dibikin sebuah ruang multimedia. Bisa jadi ruang multimedia berarti dilengkapi dengan alat-alat multimedia. Misalnya TV. TV besar sudah Ibu sediakan. 55 inch. Wih, SMA 4 punya nih. Kemudian disediakan DVD atau CD pembelajaran sehingga siswa bisa memanfaatkan hal tersebut. Selain itu disediakan juga infocus beserta layarnya. Jadi mau membahas atau diskusi apa di pustaka, di pentas yang sudah dihias sedemikian rupa, nanti Tia dan teman-teman boleh mencobanya di sana, sehingga fungsi pustaka bisa sebagai ruang multimedia, bisa ruang bagi siswa untuk belajar bersama, berdiskusi, sehingga momok sebuah pustaka rak yang banyak
kemudian buku yang melimpah, itu sudah bergeser. Kemudian pustaka kita juga mempunyai atau dikembangkan menjadi klinik-klinik. Misalnya klinik literasi. Itu berada tempatnya itu sekarang di ruang BK. Jadi ruang BK kita multifungsikan juga. Biasanya kan siswa datang ke BK, mengadukan masalah-masalah apakah dalam belajar, dalam antar teman atau apa. Maka yang namanya klinik, seperti di luar kita klinik berobat, klinik dokter, kita pergi ke klinik, kita diskusi di sana atau bincang apa yang menjadi masalah kita. Kemudian dokter nanti kasih resep. Seperti itu kira-kira klinik literasi kita. Jadi bagi anak yang bermasalah, siswa-siswa yang bermasalah dalam belajarnya, bermasalah dalam pergaulannya, maka di sekolah kan ada guru BK. Jadi guru BK tersebut menyarankan menurut psikologis remaja bagaimana atau cara belajar bagaimana. Maka nanti ada buku atau video atau film yang direkomendasikan untuk dipinjam di pustaka. Jadi ibarat resep. Guru BK ini kasih resep, ambil di pustaka. Jadi dengan membaca buku tentang apa solusi dari masalah mereka tersebut, kemudian atau minjam dia berupa DVD yang akan membangkitkan motivasi belajarnya. Dengan demikian klinik literasi bisa mencari atau membantu siswa jalan keluar dari permasalahan belajarnya. Yang kedua, ada namanya eksplorasi, klinik eksplorasi. Itu kita memanfaatkan pengembangan pustaka ke ruang S3I. Jadi di ruang S3I dan seni tersebut, explore berarti menggali. Siswa-siswa yang berbakat, galilah bakat dan minatnya itu di ruang eksplorasi seni dan sastra. Bagi mereka atau anak-anak ibu yang punya potensi di dalam bikin puisi, bikin cerpen, karikatur atau musikal puisi, itu tersedia ruangan di sana. Dengan demikian pengembangan dari pustaka bukan hanya areal pustaka yang sebelumnya lokal itu, tapi sudah bisa dikembangkan ke area lain. Termasuk salah satunya podcast ini. Podcast sekarang, ya Bu ya. Sekarang SMA kita kan sudah punya podcast. Nanti suatu hari nanti akan berubah jadi kita rancang untuk jadi Sempati TV. Sempati TV. Jadi di ruang podcast ini kayak dia sekarang bisa dilatih bagaimana jadi seorang presenter, bagaimana ngomongnya di depan umum. Oleh sebab itu, ruang ini juga bermanfaat bagi siswa, bagi guru, bagi seluruh keluarga besar SMA 4, atau bisa juga tamu-tamu kita undang nanti. Misalnya Bapak Kepala Dinas, Bapak Cabdin, atau Wali Kota yang kita undang di sini. Maka ruangan ini bagi siswa bermanfaat untuk juga mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi kalau dalam bidang puisi, sastra, seni itu klinik eksplorasi di bidang S3I dan seni. Kalau di bidang komunikasi, inilah wadahnya. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, tapi sudah dikembangkan sekarang dalam bentuk-bentuk yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, sehingga yang lebih menarik ya Bu ya. Yang lebih menarik. Jadi dulu kalau situasi seperti ini ibarat rekaman di radio, di studio radio, yang terdengar cuma suaranya. Tapi orang nggak tahu siapa orangnya, bagaimana bentuknya, kira-kira di mana dia ngomong. Sekarang di podcast kita sudah bisa. Sudah ada visualnya. Kemudian Tia, ini pustaka kita ini memang renovasi besar-besaran sekarang. Di samping ruangannya yang kita renov. Maka sekarang kartu siswa, kartu pelajar ini dibuat untuk seluruh pelajar SMA Negeri 4 Bukit Tinggi
manfaatnya ada 3. 3, wih, Ya. banyak ya dalam satu kartu loh. Iya, satu kartu loh. Kartu ini bisa jadi kartu pelajar. Siswa seleting-leting Tia atau anak kelas 10, 11, 12 kan belum punya KTP. Iya. Berarti ini pengganti KTP. Mm-mm. Kemudian kartu ini sekaligus jadi kartu pustaka SMA 4. Jadi minjam buku, ini ada barcode-nya. Tinggal di-scan saja, udah tahu orangnya, kapan tanggal masuk pustakanya, bulan apa, itu sudah terscan sekali. Jadi hari ini Tia masuk pustaka, berarti dengan men-scan kartu Tia masuk ke alatnya, otomatis sudah tercatat hari ini Tia masuk pustaka SMA. Yang ketiga, kartu ini link dengan pustaka Bung Hatta Bukit Tinggi. Wow. Mau masuk pustaka Bung Hatta tinggal bawa kartu pelajar. Wih, nyaman banget gak tuh? Ya, otomatis mau masuk pustaka Bung Hatta tinggal beri aja lagi. Dengan demikian, dengan adanya kartu yang seperti ini, kami berusaha untuk mengembangkan lagi. Kalau dapat masuk pustaka Sumatera Barat, pustaka nasional di Jakarta. Jadi kalau bisa itu akan ditingkatkan kerjasamanya, bisa masuk pustaka manapun kartu ini. Itulah kartu pelajar SMA Negeri 4 Bukit Tinggi sekaligus jadi kartu pustaka di mana saja. Keren banget. Jadi kalau misalkan kita nanti tour ya Bu ya, pengen ke pustaka, tinggal bawa kartu ini aja. Bisa banget nih, saya mau minjam buku Bu, gitu. Langsung. Nggak susah-susah lagi ya Bu ya. Pengertian banget sekolah SMA 4 ya. Oke, itu tadi kita udah bincang-bincang ya masalah bagaimana perpustakaan kita dibuat semenarik mungkin agar kita pelajar itu mau membaca. Ini guru-guru udah berusaha keras nih untuk kita para pelajar itu untuk tertarik dan mau membaca. Kira-kira nih Bu, di saat sekarang ini kan kita tuh ada yang namanya mau membaca di buku, terus juga ada apa tadi Bu? Yang Apa? E-book. 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 Buku elektronik. Buku elektronik. Nah, yang itu tadi kita mendownloadnya di aplikasi kan Bu. Terus juga kita bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi di luar kota nih, tapi pengen update tentang pelajaran di sekolah, teman-teman bisa buka aplikasinya, belajar di sana. Jadi belajarnya tuh nggak harus datang ke sekolah, tapi teman-teman bisa belajar di luar dan bisa menggunakan aplikasinya dengan sebaik mungkin. Dan juga nih, bagi teman-teman yang masih males untuk membaca, Tia kasih tips nih. Bagi teman-teman kalau misalkan masih malas membaca, pahami apa yang kita baca, lalu ingat poin-poin pentingnya. Dengan itu teman-teman tuh bakal senang dan mau membaca karena seru aja gitu loh. Oh, hari ini dapat kosakata baru, selanjutnya apa ya? Hari ini dapat pengetahuan baru, selanjutnya apa ya? Nah, jadi begitu tuh. Dan salah satunya nih, teman-teman, Tia bisa public speaking, Tia bisa menguasai public speaking itu dari banyak membaca. Karena kan di buku itu bahasanya bahasa baku. Jadi kita bisa mengetahui banyak kosakata-kosakata baru. Jadi untuk teman-teman udah nggak ada alasan lagi nih untuk nggak mau membaca karena sudah banyak inovasi dan juga sudah dikasih tips dan triknya nih untuk bisa mudah membaca. Intinya nih, kalau misalkan literasi itu sangat penting, bukan hanya untuk sekedar membaca tapi juga bisa menggali potensi diri kita sesuai minat dan bakatnya. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!